Ya, shalom, selamat siang. Pada siang ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Dari apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di dalam pasal 6 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, mungkin kita sudah sering membaca ayat ini. Apa yang dimaksud dengan pengharapan itu sebagai sau yang kuat? Kalau kita bicara tentang pengharapan orang percaya, bicara tentang pengharapan orang percaya ada berbicara bukan hanya untuk sekarang, tetapi tentang satu kepastian di dalam Tuhan tentang sekarang dan yang akan datang. Nah, pengharapan orang percaya ini juga bicara tentang yang pertama adalah kepastian pengharapan karena jaminan sebuah keselamatan. Saya bacakan dalam ayatnya. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya pengharapan kita terhadap keselamatan itu sangat jelas, sebuah kepastian bagi kita semua. Nah, pengharapan orang percaya juga bicara tentang yang namanya masa depan. Masa depan kita ingin baik, kita ingin diberkati Tuhan. Dan dikatakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di mana? Pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bicara tentang pengharapan orang percaya atau jangkar itu, bicara tentang apa lagi? Bicara tentang kekuatan di dalam penderitaan. Saya bacakan dalam Roma 5 ayat 3 dan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Seulang ya, kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi pengharapan itu jelas sekali. Bukan hanya itu, tetapi bicara tentang kekuatan di dalam penderitaan. Dan kita tahu bahwa pengharapan itu juga disebutkan sebagai pondasi dasar daripada iman kekristenan. Saya ulang, pondasi dasar. Kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Kata pengharapan di situ juga disebut. Artinya pondasi ini penting bagi orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam pasal 6 ayat 19 itu, pengharapan itu sau yang kuat. Sau itu di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata angkora. Angkora itu artinya apa? Sau, atau yang dikatakan dengan alat berat ya. Sau itu semacam alat berat untuk menambatkan kapal di satu tempat supaya kapal itu tidak bergeser. Saya ulang, untuk menempatkan kapal besar supaya kapal itu tidak bergeser dan tetap berada di posisinya walaupun tetap ada gelombang di situ. Nah, artinya apa? Sau itu, angkora itu, ya, pengharapan itu seperti sau ya, jangkar. Kalau dalam bahasa Indonesia jangkar itu yang dibuang ke dalam dasar laut supaya kapal itu yang pertama stabil, kuat. Artinya kapal di tengah badai ya tetap dia ada di tempatnya, tetap dia bergerak, tetapi tidak kemana-mana, stabil. Nah, itu juga
posisi Bapak, Ibu, dan saya ketika kita dalam Kristus. Saya ulang, ketika Bapak, Ibu, dan saya berada di dalam Kristus, kita mengalami yang namanya stabil dan kuat. Seperti itulah jangkar pengharapan kita. Dan sau itu bukan bicara fisik, tetapi juga bicara tentang spiritual. Artinya apa? Mengikat jiwa-jiwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulang, mengikat jiwa-jiwa orang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan bahwa pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kalau kita lihat tentang tabir, kita ingat ada peristiwa apa pada saat kematian Kristus. Kita tahu fenomena itu. Ketika kematian Kristus, bukankah tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua? Nah, artinya ketika tabir itu terbelah menjadi dua, kita tahu fungsi tabir itu untuk apa? Untuk membatasi antara ruang suci dengan maha suci. Dan kita tahu bahwa Allah ya ada di ruang maha suci. Ada di ruang maha suci, dan tidak bisa sembarangan orang masuk ke situ. Hanya imam besar yang setiap tahun untuk mempersembahkan korban bakaran atau korban penghapus dosa terhadap Tuhan atau Yahweh. Nah, ketika Yesus mati, terjadilah fenomena itu. Tirai itu robek menjadi dua. Di dalam Matius 27 ayat 51, tirai itu terbelah menjadi dua. Dan kita tahu ketika tirai itu terbelah menjadi dua, artinya apa? Setiap sekat itu, sekat antara ruang suci dan maha suci itu dirobek, dibuka oleh kematian Yesus Kristus. Artinya kalau dulu hanya imam yang bisa masuk untuk menghadap kepada Tuhan, lewat kematian Kristus, pasca kematian Kristus, setiap orang termasuk Bapak, Ibu, dan saya bisa masuk, bisa bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dikatakan bahwa tirai yang dalam perjanjian lama itu menjadi pemisah, tetapi di dalam Kristus ya tirai itu dibuka oleh Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa tirai itu sudah dibelah, sudah dibuka oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa oleh Paulus ya, ini adalah sebagai jaminan bagi orang percaya. Saya bacakan dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Yesuslah yang menjadi jangkar atau sau. Ketika dia mati, dia bawa sau itu, dia bawa jangkar itu ke belakang tabir. Artinya apa? Masuk ke dalam ruang maha suci. Jangkar pengharapan iman kita, kepastian kita, masa depan kita, bahkan hidup kekal kita, Tuhan sudah taruh itu di dalam ruang maha suci, tempat Allah berada. Artinya jangkar atau sau itu benar-benar kokoh, kuat, pasti, dan itu ya kekal selama-lamanya. Jaminannya apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, karena itu kita mendapatkan satu kejelasan dalam ayat ini bahwa jangkar atau sau itu ya ada pengharapan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Bangkit bersama dengan Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan sudah menaruh jangkar itu. Pengharapanmu, keselamatanmu, keselamatan kita semua, masa depan kita, hidup kekal kita, Tuhan sudah taruh di ruang Maha Kudusnya, dan itu jaminan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini, pengajaran ini memberkati kita semua, dan kita akan bertemu kembali dalam topik-topik yang menarik yang akan datang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.